Teman-teman, sebelum ibadah ada beberapa panduan nih. Yang pertama, Papa Mama tolong dampingi teman-teman untuk beribadah hari ini. Yang kedua, mandi dulu ya, pakai pakaian yang sopan dan rapi. Yang ketiga, siapkan hati kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Saat berdoa, tutup mata. Saat memuji Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat dengar firman Tuhan, duduk yang manis, dengarkan baik-baik. Yang terakhir, ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Selamat beribadah teman-teman. Mari teman-teman, kita membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, selamat bergabung di channel In Jesus bersama aku Angel Dan aku Andris. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah pada hari ini. Tuhan, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Semoga apa yang kami pelajari hari ini bisa menjadi tema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, ayo kita masuk ke gerbang Tuhan dengan penuh sukacita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersyukur sebab Dia dirangkanku. Masuki gerbangnya dengan
Teman-teman, siapa yang percaya bahwa Tuhan Allah ada di tengah kita? Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita Teman-teman, kita harus dengar-dengaran ya sama Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh Teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang menyembahmu di sini.
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah membimbing PPW kami hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online ini juga Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami Tuhan, berikan kami telinga yang dengar-dengaran Tuhan Yesus. Ampuni kami juga Tuhan jika sebelumnya kami berbuat kesalahan Tuhan. Berkati kami, berikan kami hati yang suci Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, berkati kakak sekolah minggu yang akan memberikan firman-Mu Tuhan. Berkati kakak-kakak lain Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan agar kami dapat mengerti dan bisa tumbuh dan menjadi buah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tuntun kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi dengan Kak Lia. Adik-adik, tema kita masih tetap takut akan Tuhan. Nah, tapi hari ini kita mau belajar karena kita takut akan Tuhan, maka kita akan berkata-kata yang jujur di hadapan Tuhan. Kita tidak berdusta, berkata-kata yang bohong adik-adik. Nah, tapi kita jujur itu harus kepada Tuhan yang pasti, yang terutama. Tapi juga kepada orang-orang di sekitar kita, pada papa mama, kakak adik kita, atau teman-teman kita. Kita juga harus berkata yang jujur. Ingat gak, tahun ini adalah tahun apa? Tahun integritas. Jadi apa yang kita ucapkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan adik-adik. Nah ini nih, hari ini kita mau belajar. Jangan seperti tokoh yang akan nanti kakak Lia ceritakan ini. Mereka itu tidak jujur, mereka itu berdusta, apalagi berdusta sama Tuhan. Aduh, bisa bahaya adik-adik. Nah, sekarang siapa yang sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Yuk semuanya duduk yang manis, disiapkan Alkitabnya. Kita buka Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai Kisah Para Rasul 5 ayat 11. Ulangi sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai Kisah Para Rasul 5 ayat 11. Kita mau belajar karena kita hidup takut akan Tuhan, maka kita akan berkata-kata yang jujur di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, waktu di Kisah Para Rasul ini nih, yaitu hidup jemaat mula-mula. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, jemaat Tuhan yang ada saat itu sangat erat sekali. Mereka itu saling tolong menolong, saling bantu membantu satu dengan yang lain. Mereka tidak ada yang kekurangan. Jadi kalau ada yang punya tanah, ada yang punya rumah, mereka itu jual tanah atau lahannya mereka. Lalu mereka kumpulkan uangnya itu di rasul-rasul. Kemudian rasul itu akan membagi-bagi uang yang ada itu kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memerlukan. Jadi semuanya tuh gak ada yang kekurangan. Mereka itu saling tolong menolong satu dengan yang lain. Nah, waktu itu ada sepasang suami istri. Namanya Bapak Ananias dan Ibu Safira. Mereka ini termasuk orang yang suka berkumpul bersama-sama dengan jemaat-jemaat awal mula itu. Dan mereka itu punya sebidang tanah. Lalu mereka mau menjual. Akhirnya mereka jual tanah mereka, dan hasilnya begitu mereka dapat, mereka ingin berikan kepada rasul-rasul itu. Tapi ternyata adik-adik, sebagian dari hasil penjualan tanah itu mereka simpan. Jadi mereka itu tidak menyerahkan semuanya. Dan mereka bisik-bisik nih, suami istri nih, si Pak Ananias sama Bu Safira bisik-bisik. Hei kamu ya, ingat ya, ini nanti kalau ditanya orang-orang,
Misalnya lakunya itu 500 juta misalnya tanahnya lakunya 500 juta. Nah 100 jutanya ini disimpan. Jadi nanti kalau ditanya sama orang-orang ya, kamu bilangnya berapa? 400 juta, jangan bilang 500, yang 100-nya ini kita simpen. Wah, ternyata Bapak Ananias sama Ibu Safira ini bersekongkol. Mereka itu berbohong. Padahal yang mereka bohongi itu siapa sih sebetulnya? Mereka berbohong sama Tuhan. Mereka itu gak jujur sama Tuhan. Padahal itu kan hasilnya mereka. Kalau mereka gak jual tanah sebetulnya juga gak apa-apa. Rasul-rasul itu gak pernah minta, kamu harus jual ya tanah kamu ya, karena kamu punya tanah ini. Kalau kamu punya rumah juga kamu harus jual ya. Enggak, rasul-rasul itu tidak pernah memaksa mereka. Tapi mereka melakukan itu karena keinginan mereka sendiri. Nah ini Ananias Safira juga tidak ada yang nyuruh-nyuruh harus jual tanahnya. Tapi ternyata mereka berbohong, mereka bersekongkol. Mereka menyimpan sebagian hasil penjualan tanah mereka. Wah, mereka udah bohong, mereka itu dosa. Itu tidak baik ya adik-adik ya, jangan ditiru. Padahal kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita harus berkata-kata apa? Yang jujur. Harus berkata yang benar adik-adik. Tidak seperti Bapak Ananias dan Safira ini. Akhirnya karena mereka udah sepakat, oke ya, kita sepakat ya. Nanti kalau ditanya orang-orang, hasilnya berapa? 400 juta ya. Yang 100 ini kita simpen. Itu misal ya adik-adik ya, ini contoh aja nilainya seperti itu. Dan kemudian Ananias ini pergi. Dia pergi, dia hampiri siapa? Rasul-rasul ini. Dia mau kasih ini hasil penjualan tanahnya di kaki rasul-rasul. Begitu ketemu sama Petrus dikasihlah. Pak Petrus, ini hasil penjualan tanahku. Nanti boleh dibagi-bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi apakah Rasul Petrus tahu? Tahu adik-adik. Rasul Petrus ini dia tuh peka sekali sama Tuhan. Dia itu orangnya takut akan Tuhan. Jadi dia tahu apa yang ada di hatinya Bapak Ananias. Lalu Rasul Petrus ini berkata, "Hai Ananias, mengapa hatimu itu dikuasai oleh iblis? Mengapa kamu membohongi Roh Kudus? Kamu mendustai Tuhan. Bukan manusia yang kau dustai, tapi kau dusta kepada Tuhan. Kenapa kamu bersekongkol bahwa hasil tanahmu ini segini? Padahal tanah ini adalah milikmu. Kalau kamu tidak jual, itu adalah juga milikmu. Kamu jual, itu juga milikmu. Tapi kenapa kamu bersekongkol dan membohongi Tuhan?" Wah, kaget Ananias. Kok bisa tahu dia? Tiba-tiba begitu dengar Rasul Petrus berkata seperti itu, langsung rebahlah Ananias. Dia rebah dan akhirnya dia meninggal adik-adik. Langsung meninggal di tempat itu. Wah, semua langsung kaget. Wah, ternyata karena Ananias itu bohong sama Tuhan, membohongi Roh Kudus, dia kehilangan nyawanya. Dan kemudian setelah Ananias ini meninggal, akhirnya ada beberapa orang ini akhirnya mengafani. Jadi zaman dulu itu mayatnya itu harus dikain kafan, dikasih kain kafan. Mengafani Ananias lalu dikubur. Nah ternyata setelah 3 jam kemudian, istrinya Ananias siapa tadi? Safira. Ibu Safira ini juga datang tiba-tiba. Lalu Petrus bertanya, "Hai Ibu Safira, benarkah penjualan tanahmu ini sebesar ini? Harganya ini." Berapa tadi contohnya ya? 400 juta. Benar. Ibu Safira, "Iya benar Rasul Petrus, iya segitu." "Hai Ibu Safira, kenapa kamu bersekongkol dengan suamimu? Kamu membohongi Tuhan, kamu membohongi Roh Kudus." Orang-orang yang ada di depan ini
sekarang juga akan membawa engkau, menguburkan engkau di samping suamimu, karena engkau sudah mendustai Roh Kudus. Dan setelah mendengar itu, Ibu Safira juga rebah dan dia kehilangan nyawanya juga. Dia meninggal juga adik-adik, karena Ibu Safira juga berbohong. Dia berdusta, dan berdustanya itu kepada siapa? Roh Kudus, kepada Tuhan. Itu yang tidak disukai Tuhan adik-adik. Dan akhirnya orang-orang yang tadi itu mengubur Bapak Ananias, suaminya Ibu Safira ini, mereka juga mengafani Ibu Safira dan dikuburkan Ibu Safira itu di sebelah kuburannya Bapak Ananias. Akhirnya orang-orang saat itu pada takut. Wah, kita ini gak boleh bohong. Emang iya adik-adik, kita tidak boleh berbohong. Kita tidak boleh berdusta. Yang kita ucapkan haruslah kata-kata yang jujur, kata-kata yang benar. Karena itu yang diingini Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka apa yang kita ucapkan pasti adalah kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur. Ya. Dan akhirnya seluruh jemaat mula-mula itu, akhirnya mereka itu takut akan Tuhan. Mereka benar-benar gak mau mendustai Tuhan, karena mereka sudah melihat akibat dari mendustai Roh Kudus. Bapak Ananias dan Safira kehilangan nyawanya. Nah adik-adik, kita juga harus belajar tidak seperti Bapak Ananias dan Safira dan Ibu Safira ini. Jadi kita harus apa adik-adik? Hidup takut akan Tuhan, maka kita akan berkata-kata yang jujur. Coba kita sama-sama katakan, jujur. Ya, kita harus berkata-kata yang jujur. Harus berkata yang benar. Nah adik-adik, siapa yang mau berkata-kata yang benar? Siapa yang mau mengucapkan kata-kata yang benar? Coba yang jujur, angkat tangannya. Yuk adik-adik yang mau hidup berkata-kata jujur, kita mau satukan hati kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang Bapak Ananias dan Safira Tuhan. Kami sudah belajar dari mereka Tuhan, bahwa kami harus berkata-kata yang jujur. Kami tidak boleh mendustai Roh Kudus. Kami tidak boleh mendustai Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan, ampuni kami kalau kami pernah berkata-kata yang bohong, kami pernah berkata-kata yang tidak jujur Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tapi kami janji Tuhan, mulai saat ini kami akan berkata-kata yang jujur, kami akan berkata-kata yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan pasti senang dengan anak-anak yang jujur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kau meteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati adik-adik. Shalom adik-adik. Saat ini kita sedang ada di era Pentakosta yang keberapa? Ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dimulai dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus Indonesia Tuhan Yesus. Tutup bungkus Indonesia agar terus di dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Indonesia selalu Tuhan. Berkati Indonesia agar menjadi negara yang lebih maju lagi Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala bencana alam, jauhkan dari segala krisis, jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari segala musibah Tuhan, jauhkan dari segala yang buruk-buruk yang tidak bukan daripada-Mu Bapa. Kiranya Engkau menutup bungkus Indonesia selalu agar terus diberkati, terus dilindungi Tuhan bersama Engkau Tuhan Yesus. Indonesia di dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pemimpin-pemimpinnya Tuhan, dari presiden, gubernur, wakil dan lain-lain Tuhan Yesus. Tutup bungkus juga menteri-menteri Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin daerah Tuhan, bahkan pemimpin terkecil Tuhan, tutup bungkus Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus Jakarta Tuhan, ibu kota Indonesia dan tempat kami tinggal Tuhan Yesus, agar selalu aman, damai dan penuh sukacita Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala yang bahaya Tuhan, jauhkan dari segala yang bukan daripada-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus juga untuk sekolah minggu online ini Tuhan, agar terus bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, agar sekolah minggu online bisa terus seturut dengan penyampaian firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan agar anak-anaknya tetap mau mendengarkan Engkau Tuhan, tetap mau dekat dengan Engkau Tuhan Yesus, dan tidak melupakan Engkau Tuhan walaupun secara online Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, baik yang ada di rumah ataupun ibadah secara langsung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga kakak-kakak sekolah minggu Tuhan Yesus yang memberikan firman-Mu, yang menuntun kami Tuhan secara online ataupun langsung Tuhan Yesus. Tutup bungkus Tuhan, berkati Tuhan, lindungi selalu dan berkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati juga orang tua di Indonesia Tuhan, agar bisa menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya Tuhan Yesus, terutama di masa pandemi ini. Tuhan Yesus berkati anak-anak Indonesia Tuhan, agar menjadi anak-anak bangsa yang cerdas, yang baik Tuhan, yang berkenan dan takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati sekolah-sekolah di Indonesia dan anak-anaknya serta guru-guru Tuhan Yesus, agar tetap di dalam tangan-Mu Bapa. Lindungi Tuhan, berkat Tuhan agar anak-anak Indonesia, anak-anak sekolah Indonesia menjadi anak-anak yang cerdas, yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus Tuhan agar anak-anak ini Tuhan bisa menjadi kebanggaan bangsa dan negara, serta bisa membawakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati gereja ini Tuhan, dari pendeta dan lain-lain Tuhan Yesus. Berkati gereja ini agar bisa semakin berkembang Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jauhkan kami dari segala penyakit dan bahaya Tuhan Yesus, terutama di keadaan dunia, terutama Indonesia yang sekarang sedang ada pandemi Tuhan, sedang ada krisis ekonomi dan apapun itu Tuhan, jauhkan kami Tuhan dan segera membaik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan beraktivitas seperti biasa Tuhan, semuanya di dalam tangan dan seturut kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan kalian. Mari adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan membuat hidupmu terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus selalu memimpin, menghibur adik-adik mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati adik-adik. Sampai ketemu minggu depan.